Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta untuk memberikan pengantar bagi keynote speech berikutnya. Jadi ini sebetulnya adalah untuk mengantarkan narasumber-narasumber yang lain dari BCA dan dari Grab. Nanti ada dari Grab dan juga kemudian dari Pegadaian ya. Mereka akan menjelaskan mengenai bagaimana teknologi Industri 4.0 dan milenial di mereka itu berkolaborasi untuk membangun suatu sistem manajemen yang handal. Dan kita sebetulnya ingin mencoba ke sana. Tapi mungkin saya akan memberikan pengantarnya saja dulu. Kalau kita berbicara mengenai birokrasi atau manajemen ASN ke depan, kita perlu memiliki acuan regulasi atau acuan arah rencana ke depan. Dan acuan-acuan ini sudah kita gunakan sebetulnya sejak awal reformasi. Jadi ketika awal Presiden SBY menjabat sebagai presiden pada periode pertama, yaitu kita sudah membuat pedoman umum reformasi birokrasi. Pada saat itu saya masih sebagai direktur aparatur negara di Bappenas. Jadi saya terlibat dalam pembuatan pedoman umum reformasi birokrasi ini. Kemudian yang gelombang keduanya adalah Perpres mengenai Grand Design reformasi birokrasi. Itu tahun 2009, mulainya tahun 2010 sampai tahun 2015. Nah kemudian kita tahapan-tahapan berikutnya kita juga lakukan itu untuk fase 1 dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, fase kedua, ketiga, sekarang ini sedang masuk fase ketiga di dynamic government. Kita berharap ke depan kita menjadi world class birokrasi. Tapi tentu menjadi world class birokrasi itu ada prerequisite-nya, ada prasyaratnya harus kita penuhi. Tanpa itu kemudian kita tidak akan mendapatkan atau bisa mewujudkan world class birokrasi itu. Kita lihat statistik ASN kita. Yang pertama adalah jumlah PNS-nya sekarang ini 3,9 juta orang. Sudah turun daripada sebelumnya. Sebelumnya sampai 4,5 juta. Tapi jumlah ini kemudian ditambah dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sekarang ini jumlahnya 351.000 lebih, terutama guru. Guru kita akan menerima P3K jumlah yang besar. Ke depan, bayangan saya PNS ini akan turun drastis. Yang banyak adalah P3K. Jabatan-jabatan pelayanan publik itu nantinya ke depan akan menjadi jabatan-jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS ini lebih kepada jabatan-jabatan pembuatan kebijakan. Dan itu dilakukan di seluruh dunia. Bahkan banyak negara yang tidak ada PNS-nya lagi. Hanya ada P3K. Jadi kalau di luar sana secara internasional, terminologi yang digunakan adalah civil servant dan government workers. Ada dua. Kita juga membedakan itu. Bedanya dengan di luar adalah P3K kita tidak mendapatkan pensiun. Di luar dapat. Jadi kalau kita lihat di Amerika, itu firefighters, police, social workers, teachers, health workers itu semuanya P3K, government workers, bukan civil servant. Di
Australia atau di New Zealand malah semuanya P3K. Karena yang pembuat kebijakannya pun itu masuk bagian dari P3K gitu. Jadi mereka hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan secara project base. Kalau selesai mereka bisa keluar atau meneruskan pada proyek yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, struktur kohortnya, struktur usianya. Struktur usia PNS kita ini adalah segitiga terbalik. Jadi besar yang di atas, yang di bawah kecil. Jadi yang tua itu jauh lebih besar daripada yang muda. Ini bukan struktur SDM yang sehat. Gitu ya. Jadi kalau kita belajar mengenai siklus, maka segitiga terbalik itu ada di paling bawah, pada titik paling bawah. Kalau kita lihat grafik sinus, gitu ya, yang segitiga terbalik paling bawah. Di sini kemudian bentuknya seperti jam pasir. Kalau segitiga normal itu paling atas. Yang di sini kemudian seperti trapesium. Jadi itu adalah sifat alamiah pergerakan SDM. Jadi semua organisasi pasti akan mengalami seperti itu. Tinggal seberapa cepat dia bertahan pada satu periode. Seberapa lama dia tidak berubah gitu. Nah, kita ingin itu cepat berubah. Nah, yang lainnya kita masih punya banyak pegawai walaupun latar belakang pendidikannya S1 atau S2, tapi kompetensinya rendah. Ini nanti akan saya jelaskan di belakang. Jadi latar belakang pendidikan itu tidak berkorelasi itu, sebetulnya dengan kompetensi. Berikutnya adalah ini disrupsi yang membuat kita harus berubah sekarang. Gitu ya. Jadi yang pertama ada Industri 4.0, ini sudah sering kita ulas bahwa teknologi, baik itu teknologi komputer, komunikasi maupun transportasi, memporak-porandakan sistem kerja yang ada sekarang. Jadi ada cloud business. Cloud business itu tidak akan terjadi kalau tidak ada Industri 4.0. Cloud business itu begini, orang tidak menjual produk barang lagi. Orang menjual produk jasa. Contohnya Holcim. Holcim di Jakarta itu tidak menjual sak semen. Holcim di Jakarta menjual mix concrete. Jadi kalau cari sak semen Holcim di Jakarta nggak akan ketemu. Nggak ada. Mereka menjualnya dalam bentuk truk, mix concrete. Anda butuh berapa meter kubik gitu. Jadi dia tidak menjual semen, padahal itu pabrik semen gitu. Nah, banyak sekarang perusahaan yang tidak menjual stand alone produk. Jadi kalau beli komputer sekarang mungkin akan sulit. Lebih baik membeli jasa. Kalau saya harus beli komputer untuk tes CPNS, itu akan sangat mahal dan juga akan cepat sekali obsolete. Cepat sekali kadaluarsa, expire teknologinya. Jadi yang dilakukan adalah menyewa. Ini cloud business karena kita membeli jasa, bukan membeli barang lagi. Dan banyak sekali sistem cloud business seperti ini yang muncul. Jadi Glodok itu yang begitu ramainya, tiba-tiba dalam sekejap hilang. Sepi, tidak ada yang jualan di sana. Kemudian millennials. Millennials ini istilahnya millennial kills everything. Ya. Dia memporak-porandakan budaya kerja, sistem kerja, cara kerja, proses bisnis yang ada sekarang. Mereka menginginkan lebih dari itu. Yang menuntut itu adalah milenial. Mereka tidak nyaman kembali ke kantor WFO kalau pekerjaan itu bisa mereka selesaikan di mana saja. Nah, itu sudah terjadi di
di luar pemerintahan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu di Jakarta ke kafe pada siang hari atau pagi hari, nggak akan dapat tempat. Semua tempat duduk sudah terisi oleh milenial yang bekerja. Jadi mereka tidak bekerja di kantor lagi, tapi mereka bekerja di mana saja. Dan kita perlu mengakomodasi keinginan itu, karena ke depan orang pasti akan bekerja di mana saja. Nah, yang ketiga adalah COVID. COVID ini mempercepat proses perubahan yang tadinya dimotori oleh industri 4.0 dan millennials itu. Kita lihat teknologi itu berkembang dengan sangat cepat. Setiap 6 bulan, konsepnya naik 1G. Jadi 5G, 6G, 7G, itu teknologinya secara konseptual berkembang setiap 6 bulan. Masalahnya adalah diimplementasi. Implementasinya butuh waktu yang lebih lama daripada perkembangan konsep teknologinya. Jadi bayangkan saja, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, mungkin orang sudah bekerja dalam konsep, misalnya masih dengan sistem G, itu mungkin sudah 10G atau lebih dari itu. Dan itu akan mengubah banyak sekali proses bisnis yang akan kita lakukan. Perubahan teknologi itu tidak dibarengi dengan perubahan dari sisi manajemennya. Manajemennya selalu terlambat untuk bisa mengakomodasi dan beradaptasi dengan perubahan teknologi tadi. Nah, ini yang kita perlu manfaatkan sebetulnya, perubahan-perubahan teknologi itu secepat mungkin agar kita bisa mengubah proses bisnis yang ada sekarang. Dulu, ketika saya belajar computer science, itu hierarkinya modelnya masih hierarki. Jadi masih yang belakang, yang paling bawah adalah data entry, kemudian naik lagi ke information system, kepada executive system, sistemnya hierarki. Model konsep IT yang sekarang tidak begitu. Dia networking. Dia bersifat networking, cluster, tidak merupakan suatu hierarki. Nah, perubahan-perubahan ini membawa dampak yang besar. Di Amerika saja, dengan adanya adaptasi teknologi, itu tenaga pendukung perkantoran yang kehilangan pekerjaan ada 8,1 juta orang. Food services kehilangan 5,4 juta orang. Pekerja produksi itu kehilangan 4,8 juta orang. Customer service 4 juta orang, dan untuk konstruksi 2,2 juta orang. Ini hanya gara-gara teknologi saja. Dan kita perlu mengantisipasi banyaknya profesi yang akan hilang. 4 tahun yang lalu dalam Rakornas Kepegawaian di BSD, di AIS, itu para pakar sudah mengatakan bahwa 70% profesi yang ada sekarang ini akan hilang. Extinct, tidak ada lagi. Berarti akan ada 70% profesi yang baru. Yang 30% sisanya juga tidak akan sama, tetapi juga akan evolve, akan berubah, berevolusi. Jadi dalam 10 tahun dari sekarang, ini pekerjaannya sudah akan berubah. Jadi saya harus melakukan evaluasi sangat terhadap jabatan fungsional yang ada sekarang. Apakah misalnya peranata komputer masih dibutuhkan? Karena peranata komputer itu hanya data entry operators sebetulnya. Atau dia dirubah sama sekali. Jadi apa? Misalnya menjadi virtual designer, menjadi artificial intelligence engineers, menjadi big data analyst. Jadi tidak ada lagi peranata komputer, karena peranata komputer itu adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh semua ASN. Tidak bisa tidak. Jadi ke depan pasti akan berubah. Mati. Ini
Bisa dinyalakan lagi? Oke. Ini belum ada di layar. Udah. Kita sekarang saat ini adalah melakukan proses digitasi. Digitizing sama digitalisasi itu dua hal yang berbeda. Digitizing itu adalah proses menggunakan teknologi informasi. Manual, tapi teknologinya menggunakan teknologi informasi. Itu digitasi atau digitizing. Digitalisasi adalah merubah proses bisnis menjadi digital. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kita sering kali menggunakan kata digitalisasi sebetulnya untuk digitasi. Digitasi itu digitizing. Sekarang ini kita manual, besok pakai komputer. Itu bukan digitalisasi, itu digitizing, digitasi. Jadi ke depan kita perlu merubah proses bisnisnya. Kalau kita betul-betul ingin menjadi digital government, bukan melakukan sesuatu dengan teknologi komputer, tapi menjadi bagian dari digital government. Nah, semuanya berubah. Pekerjaan berubah. Pekerjaan akan sangat menuntut kemampuan teknologi digital. Sekarang ini hampir tidak mungkin kita tidak melakukan pekerjaan itu secara digital. Apa konsekuensinya? Banyak sekali. Apakah kita membutuhkan tenaga administrasi? Itu mungkin sudah akan tergantikan dengan digital. Ada yang mengatakan, kami tidak mampu Pak untuk mempelajari digital. Kami sudah tua. Gitu. Nah yang pertama mungkin itu bukan tidak mampu, dia tidak mau belajar. Gitu. Dia tidak mau belajar. Yang kedua, kita tidak bisa berharap lagi dengan orang-orang yang tidak ingin melakukan perubahan. Jadi Pak Wapres pernah tanya saya, ini kalau seperti itu, bagaimana solusinya Kepala BKN? Saya tidak punya jawaban Pak, cuman mungkin saja bisa kita lakukan WFA secara permanen. Jadi ya sudah, mereka WFA untuk mereka kan bukan working from home, tapi want a free holiday. Jadi nggak ngapa-ngapain, karena mereka pertama tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki infrastruktur, tidak ada sarana teknologinya juga. Keluarnya dari ucapannya nggak ada pulsanya Pak. Gitu. Nah jadi ini kemudian akan menghambat. Survei Google dari 100% ASN yang bekerja WFA. Karena ketika 3 bulan awal itu kita melakukan WFA 100%. 30% mengatakan bahwa mereka bekerja lebih berat. 40% mengatakan mereka sama beban pekerjaannya. 30% sisanya tidak menjawab. Mungkin lebih ringan atau tidak bekerja gitu ya. Jadi dari data itu saja sebetulnya kita tahu 30% ASN nggak ngapa-ngapain. Itu pun kalau mau ingin diperas lagi yang 40% ini, kalau mereka dipaksa untuk bekerja lebih berat, bisa juga gitu. Mungkin separuhnya tidak melakukan apa-apa. Jadi PNS kita too many, but not enough dari sisi kompetensinya. Tempat bekerjanya juga berubah. Ketika WFO, banyak yang bertanya, Pak, kita kan sudah selama hampir 2 tahun ini melakukan WFA, oke-oke aja tuh, kinerja kita terpenuhi, pelayanan publik tercapai. Apakah kami harus WFO?
Kalau jawabannya mereka boleh WFA, kemudian mereka akan tanya lagi. Kalau kami WFH, itu pekerjaan kami dari jam berapa sampai jam berapa? Saya belum bisa menjawab, jadi ya, biasanya jam 8 sampai jam 4 itu. Mereka akan bertanya lagi. Kalau saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya lebih cepat, apakah saya bisa menggunakan sisa waktu untuk diri saya? Boleh saja. Untuk apa sih? Kami ingin membuat startup. Anak-anak muda ini ingin melakukan sesuatu. Nah, kalau semuanya begitu, mereka bisa bekerja paruh waktu saja. Pertanyaannya, apakah kita butuh full time ASN? Kalau kita tidak butuh full time ASN, apakah kita butuh PNS? Ini trend of logic yang mungkin kita perlu perhatikan, karena mungkin arahnya akan ke sana gitu. Interaksinya juga berubah. Kita sekarang masih menggunakan rational hierarchy, tapi sebetulnya tidak ada yang menggunakan itu secara penuh. Rational hierarchy itu ada saringan informasi, tapi dengan WhatsApp saja, itu informasinya langsung ke atas, tidak ada saringan lagi. Tidak ada lagi misalnya rapim-rapim secara fisik. Semuanya bisa dilakukan melalui WhatsApp group. Itu adalah bentuk non-hierarchical. Nah, ini contohnya. Kita lihat bentuk digital itu seperti sebelah kanan. Seperti brain pulse. Sedangkan organisasi kita seperti itu. Pertanyaannya, apakah organisasi hierarki itu bisa memanfaatkan secara maksimal digital networking? Jawabannya tidak. Jadi bagaimana kita harus menjadi organisasi digital? Apakah mungkin? Sekarang tidak. Tapi kita harus ke sana. Jadi ada tahapan-tahapan. Tahapan yang pertama adalah dengan mencoba mengcluster. Memendekkan hierarkinya. Itu yang kita sebut dengan penyederhanaan birokrasi. Tapi ini bukan tujuan. Ini adalah sasaran antara sebetulnya. Yang kita inginkan adalah bagaimana kita kemudian memiliki suatu digital networking organization. Jadi kalau ada kita ribut-ribut RB sekarang, itu bukan akhir, itu tahapan. Tahapan untuk menuju digital organization. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi kita sekarang di tengah, dengan penyederhanaan birokrasi itu, kita harusnya sudah di tengah. Jadi lebih flat, lebih menjumpai matrix. Walaupun proses bisnisnya belum kita lakukan. Kita baru mengubah jabatan-jabatannya saja. Baru mengubah posisi-posisinya. Tapi proses bisnisnya belum seperti matrix. Jadi kita masih fungsional rasa struktural. Belum betul-betul menjadi organisasi matrix. Nanti kita akan menjadi star organisasi bintang, networking. Nah, ke depan cara kerja kita berubah. ASN itu bukan satu-satunya lagi di pemerintahan sebagai variabel yang bisa menyelesaikan pekerjaan. Karena ada crowdsourcing. Kalau ada crowdfunding, ini ada crowdsourcing. Jadi sekumpulan orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh ASN. Dan itu akan banyak tersedia. Baik orang maupun aplikasi. Aplikasi-aplikasi open source. Sekarang ini banyak, kita tinggal ambil saja dari open source cloud untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan kita. Itu banyak sekarang. Part time itu akan menjadi tuntutan.
tuntutan banyak. Orang tidak tertarik lagi dengan pekerjaan full time. Saya hanya ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan proyek ini, kalau selesai, saya bisa berpindah ke proyek yang lain atau ke tugas-tugas yang lain. Bagaimana itu dikerjakan? Dengan aplikasi, dengan artificial intelligence. Sebagai bocoran saja, ketika tahun lalu terjadi kecurangan dalam seleksi CPNS, itu saya tidak mungkin melihat satu-satu. Jadi saya menggunakan artificial intelligence, machine learning, yang saya gunakan untuk mendeteksi siapa yang berbuat curang. Dan itu dengan mudah tertangkap semua. Jadi kalau harus meriksa satu-satu, 4 juta orang, kapan selesainya? Dan tidak akurat juga. Jadi saya menginstall artificial intelligence, machine learning, untuk mendeteksi tren jika seseorang melakukan kecurangan dalam tes. Dan langsung ketangkap semua. Ada 381. Mereka didiskualifikasi dan tidak komplain. Jadi tidak orang lagi, tidak manual lagi. Karena dengan manual itu akan sulit untuk mendapatkan hasil yang akurat seperti itu. Bagaimana cara kita menyelesaikan pekerjaan? Bisa remote workers, bisa collocation di tempat lain mengerjakan. Ketika di Aceh, saya dengan Pak Takwalah dulu di BRR Aceh, itu berdiskusi dengan Big Five Consulting mengenai bagaimana kita menangani satu isu. Sampai jam 1, jam 2, jam 3 malam ya. Kemudian saya bilang, oke, let's call a day off. Jadi kita stop, udah terlalu malam, capek semua, besok pagi kita lanjutkan. Jam 7 kita lanjutkan lagi. Dan mereka sudah siap dengan presentasi. Saya tanya, ini apa Anda tidak tidur menyelesaikan ini? Mereka jawab, tidak, bukan kami yang menyelesaikan. Loh, siapa yang menyelesaikan? Yang menyelesaikan New York. Jadi selesai diskusi, mereka kirim ke New York, karena berbeda 12 jam, New York menyelesaikan, kirim balik lagi. Itu adalah collocation workers. Zaman sekarang seperti itu. Jadi bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu diselesaikan 24 hours a day, 7 days a week. Kalau dengan cara-cara seperti sekarang, itu tidak mungkin kita bisa lakukan. Ini ada beberapa karakteristik mengenai bagaimana tempat kerja modern itu bisa kita lakukan. Anak-anak muda sekarang itu ingin pekerjaannya bermanfaat, berarti, meaningful. Anak-anak milenial ini loyal, tapi bukan kepada orang. Mereka loyal terhadap visi, terhadap misi, terhadap performance, terhadap pencapaian, terhadap challenge. Jadi kalau atasannya tidak memberikan itu, komentarnya, bos gua gaje. Gaje itu gak jelas gitu ya. Dan itu saya dengar di mana-mana. Bahkan di tempat saya sendiri gitu. Jadi mereka membutuhkan hal-hal yang menjadi kebutuhan mereka, dan itu berbeda dengan apa yang kita beli sistem kita. Mereka butuh bekerja sama. Iklan lowongan Google itu bikin iklan untuk mencari pegawai. Syarat pertamanya mampu berkolaborasi, bekerja dalam tim. Dia tidak mengatakan harus pandai. Google tidak percaya itu. Because smart people tend to work alone. Karena orang pintar itu biasanya kerja sendiri. Dia nggak mau orang kerja sendiri. Google semuanya orang yang bekerja sama, berkolaborasi. Karena mereka bekerja dalam tim. Yang kedua, berintegritas.
karena mereka pegang data. Dan data ini sangat penting untuk Google. Jadi cuma 2 itu syaratnya. Kemampuan untuk bekerja dalam tim dan berintegritas. Sama sekali tidak ada harus lulusan universitas ini harus bisa ini, nggak ada seperti itu. Dan mungkin banyak hal yang kita bisa baca nanti. Karena waktu saya terbatas tidak bisa saya sampaikan semuanya. Nah, ini ada beberapa prinsip-prinsip leaders, followers di masa depan yang mungkin berbeda dengan apa yang ada sekarang. Jadi ini mungkin bisa dibaca juga dan kita perlu beradaptasi, perlu mengakomodasi juga. Karena milenial ini berbeda dengan kita. 20-30 tahun lagi beban negara ini ada di pundak mereka. Kita sudah evaporate mungkin, menguap entah kemana. Jadi kalau kita tidak menyiapkan untuk mereka, mungkin akan sangat terlambat. Nah, ada culture, budaya kerja yang baru, yang diperlukan. Ada mindset baru, ada skills baru yang sekarang mungkin belum ada. Jadi, bagaimana kita bisa lincah bekerja? Bagaimana kemudian kita bisa mencoba keluar dari pakem? Karena banyak sekali aturan-aturan yang membuat kita tidak bisa leluasa untuk melakukan inovasi. Jadi saya harus berkali-kali melanggar aturan untuk membuat satu sistem. Tapi harus dihitung secara risk manajemennya, gitu ya. Kalau kita ingin keluar dari sistem, kita harus menghitung risk manajemennya, manajemen risikonya. Ini ada skills baru, ada keterampilan, ada kompetensi baru yang sekarang tidak ada yang akan dibutuhkan. Saya tidak tahu berapa dari kita yang punya akun medsos. Saya terpaksa punya Twitter, Instagram, Facebook, TikTok gitu ya. Karena saya harus memonitor ASN. Karena kalau saya tidak punya itu, saya tidak bisa melihat ini milenial lagi ngapain nih gitu. Dan berapa dari kita yang punya akun-akun medsos seperti itu? Ini mungkin saya lewati saja. Nah, working from anywhere itu salah satu karakter atau bentuk daripada flexible working arrangement. Jadi bekerja di mana saja itu salah satu saja. Jadi banyak model atau bentuk flexible working arrangement yang kita perlu atur. Misalnya saja part-time working, boleh nggak? Kalau saya bisa menyelesaikan pekerjaan setengah hari, itu saya dianggap bekerja atau tidak, gitu ya. Itu belum ada aturannya. Atau bolehkah saya kemudian membagi pekerjaan di antara tim itu? Tapi dengan benefit dan kontribusi yang bisa diatur juga. Saya sedang tidak ada waktu. Kemudian, mau nggak Anda mengerjakan sebagian dari pekerjaan saya? Dia bilang, oke, saya bisa handle kok. Gitu. Ini kinerjanya ke siapa? Gitu. Apakah itu boleh dilakukan seperti itu? Gitu. Nah, ini juga belum ada aturannya. Kemudian flexible benefit. Saya nggak masuk hari ini, kamu handle pekerjaan saya, sehingga ketika kamu nggak masuk minggu depan, saya bisa handle pekerjaan kamu. Itu boleh tidak? Gitu. Jadi banyak hal yang perlu kita atur dalam melakukan suatu flexible working arrangement. Dan ini sudah terjadi di banyak negara.
Sudah banyak sekali negara yang melakukan ini. Bahkan di Belanda, baru seminggu yang lalu, itu ada undang-undang tentang hak seseorang untuk bekerja dari rumah. WFH itu hak. Di Belanda kemarin baru keluar undang-undang bahwa WFH itu hak. Dan ini pasti akan menjadi menular kemana-mana. Nah sekarang tinggal bagaimana kita mengatur, bagaimana kita melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan output yang sama, atau bahkan lebih, dengan tingkat kepuasan publik yang lebih baik. Ini yang terakhir. Kita maunya jadi world class birokrasi, sistemnya berubah dengan digital government. Gitu ya. Ini adalah assessment center, 9 grid box. Yang kita inginkan adalah ASN yang 4 kotak teratas itu. Yang sebelah kiri adalah performance, yang di bawah ini adalah kompetensi. Atau mungkin kalau saya menggunakan gambar ini lebih baik lagi. Oh ini jadi pecah gambarnya. Ini adalah sebetulnya 4 kuadran. Kuadran yang paling atas itu adalah star. Kalau seseorang kompetensinya tinggi dan performance-nya tinggi, dia star. Kalau seseorang performance-nya tinggi, tapi kompetensinya tinggi, tapi performance-nya rendah, dia disebut dengan workhorse. Workhorse itu skillful gitu ya, tapi dia tidak mau bekerja kalau tidak dicambuk. Jadi kuda pekerja itu sudah tahu sebetulnya dia harus bekerja apa, tapi perlu dicambuk. Nah, kalau motivasinya tinggi, performance-nya tinggi, tapi dia kompetensinya rendah, dia disebut dengan trainee. Dia mau belajar. Ini orang-orang seperti ini perlu diberikan kesempatan untuk lebih memiliki kemampuan. Kalau kompetensinya sudah rendah, kemudian juga kinerjanya rendah, itu disebut dengan deadwood, kayu mati. Indonesia seperti apa? Ini hasil assessment center yang bisa dikumpulkan di BKN, data-datanya. Jadi yang star itu hanya 11,52%. Bandingkan dengan yang deadwood. Deadwood ini hampir 35%. Jadi ASN Indonesia itu hampir 35%-nya deadwood. Dan kita ingin berbicara mengenai world class birokrasi, kita ingin berbicara mengenai digital government. Sedangkan SDM-nya seperti itu. Jadi ini paradoks. Kita harus segera selesaikan masalah ini. Nah tentu ini membutuhkan dukungan kebijakan yang panjang dan konsisten. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka dari narasumber-narasumber berikutnya untuk memberikan contoh sebetulnya bagaimana mereka melakukan perubahan secara signifikan dan kritis di masing-masing instansinya, di masing-masing perusahaannya, baik di BCA, di Grab, maupun di Pegadaian. Ini akan menarik karena cerita mereka mungkin bisa memberikan inspirasi bagi kita bagaimana kita harus mengejar ketertinggalan itu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai presentasi pembuka. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.